Halo semuanya, kembali lagi di video tutor Hinti. Kali ini kita akan membahas materi binary search tree. Oke, jadi pertama-tama tree itu kan pohon ya, artinya. Kemudian ini adalah struktur data yang membentuk pohon nih. Nah, cara mengerti gampangnya adalah ini bisa disebut dengan root yang paling awal atau data pertama yang akan kita insert. Kemudian setelah itu kita akan insert tentunya data yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, gimana data yang lebih besar atau lebih kecil itu membentuk cabang? Bisa dibayangkan seperti ini. Misalnya data awal ini adalah 15. Nah, 15 ini kan root ini tadi. Nah, kemudian kita insert 7. 7 itu kan lebih kecil, berarti dia akan membuat anak cabang ke kiri. Kemudian kita insert misalnya 21. Nah, 21 itu kan lebih besar daripada 15. Maka dari itu dia akan membentuk cabang kanan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ke code aja. Oke, jadi untuk membuat cabangnya itu seperti ini. Kan kita hanya menyimpan value doang ya, berarti kan cuma angka doang. Kemudian ada kita panggil struct sendiri, not left, kemudian not right. Nah, kemudian kita create node dulu nih. Gimana caranya value ini tuh di new reference oleh node ini sendiri gitu. Jadi new node pass by reference ke value, kemudian isinya adalah value yang kita input. Kemudian node left dan right kita set null dulu, karena kan kalau misalnya kita insert data pertama belum ada anak kanan kirinya gitu ya. Kemudian setelah itu return new node. Nah, ini kenapa? Kan biasanya fungsi itu ada integer, void, atau lain-lain. Nah, ini kenapa aku bikin pointer, karena kita bakal return nih, kita bakal rekursif. Sama nggak? Karena kan kalau misalnya ini pasti ada salah satu ujungnya yang kanan kirinya itu nol ya. Nah, dia bakal rekursif terus, rekursif sampai ujung-ujung sampai bawah. Ada nggak anak kiri atau kanannya? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk insert. Nah, kan tadi kita sudah membuat create node ini ya. Create node ini kan berhubungan nih sama proses insert. Nah, jadi insert ini adalah simulasi insert data dari awal root sampai data yang bercabang seperti akhir. Oke. Nah, karena ini 15 ini kan misalnya kita mau insert 7. Nah, 7 itu dari sini dia akan bentuk lebih kecil dari 15 itu sendiri atau bukan. Kalau lebih kecil dia akan menunjukkan bahwa ini itu menunjuk ke kiri cabangnya. Oke. Selanjutnya, nah ini kan tadi kan yang seperti aku bilang, kalau misalnya belum ada datanya if empty, maka jika root ini yang cabang utamanya masih nol, dia akan create node seperti kayak ada satu doang gitu, satu bulatan yang tidak ada kanan kirinya. Kemudian else if value lebih kecil, value yang akan kita masukkan lebih kecil daripada root yang memegang value rootnya itu, berarti dia akan ke kiri kan. Nah, rootnya menuju pass by reference ke left yang diisi dengan rekursif dari insert root ke left value gitu. Nah, kemudian yang else ini adalah kondisi apabila nilai value itu lebih besar daripada rootnya. Misal ini kan 21 ya, 21 itu kan lebih besar, maka dia akan kanan gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa ini tipe fungsinya node lagi? Ya, itu karena return root. Kita akan return rootnya seperti awal.
Kemudian ini kan tadi insert 15. Nah, kita kan harus set node rootnya itu 0 dulu ya. Misalnya belum ada data gitu kan. Oke, sebentar. Oke, lanjut lagi. Ini kan tadi kita udah menjelaskan tentang fungsi insert ini ya. Nah, kemudian tadi aku tambahin sedikit. Ini ada fungsi void view. Kenapa tipenya void? Ya karena kita nggak return apa-apa. Kemudian ini kondisinya untuk apa sih? Nah, kondisi ini itu adalah ketika ada namanya pre-order, in-order, dan post-order. Nah, simpelnya adalah in-order itu terurut di displaynya. Misal, karena kan kita kalau misalnya di command line seperti ini, sebentar. Oh. Nah, kalau misalnya di command line seperti ini kan, kita agak susah ya untuk display seperti yang ada di Microsoft Word. Kemudian misalnya kita insert 7. Nah, ini tuh dia nggak karena ini root maksudnya sama dengan ini, dia nggak nimpa data 15 ini, dia akan membuat cabang yang kiri gitu kalau di gambar yang di Microsoft Word. Terus kita view lagi. Nah, itu kan kayak ke kiri gitu kan cabangnya. Nah, coba misalnya kita insert kemudian view 21. Nah, kan seperti yang ada di gambarnya ini kan, di 21 tuh di daerah kanannya 15 ya. Nah, sesuai nih sama yang ada di command prompt ini, konsol ini. Kemudian setelah itu kita bisa insert semuanya. Misalnya ada data yang lebih besar. Ada 32. Kemudian kita view lagi. Nah, dia akan ada di sebelah kanannya 30, di sebelah kanannya 21. Kemudian misalnya kita input 15, kita input 17. 17 itu kan lebih besar daripada 15. Otomatis dia akan ke 21 dulu, kemudian dia akan menentukan nih, lebih besar atau lebih kecil daripada 21 itu sendiri gitu. Nah, oke, maka dia akan membuat cabang kiri. Nah, itu kan ada cabang kirinya gitu. Jadi ya sebelum, kalau misalnya ini cabangnya di bawah 21 dan di cabang kiri gitu. Oke. Oke, jadi lanjut ke metode searching. Jadi untuk pertama aku akan jelasin dari fungsi searching-nya ini. Nah, kemudian kenapa tipe fungsinya ini node pointer? Karena ya kita akan memanggil lagi fungsinya itu jadi search, kemudian search lagi atau return root. Karena return root ini kalau misalnya sudah selesai gitu ya. Atau misalnya return null, karena rootnya itu null atau belum ada data. Nah, kemudian untuk if root null ini karena misalnya belum kita masukin data sama sekali kan, rootnya masih nol gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau searching itu kan berarti kita harus menemukan value yang kita cari sama nggak sih sama yang ada di data tree ini. Nah, kalau kondisi pertama gampang aja karena root yang pas by reference ke value, jika rootnya sama dengan value itu, root atau lingkaran yang hijau ini kan bakal berpindah-pindah, sama nggak sih sama yang value yang akan kita search. Nah, kalau sama kita akan printf here's the data gitu. Kalau misalnya value lebih kecil daripada root ke value, nah
ini kan value kita ini kan berarti yang kita mau search ini lebih kecil ya daripada root value. Misal kita mau search 17. Nah, 17 itu kan berarti rootnya ini kan 15. 15 berarti kita masuk ke else yang ini dulu karena dia akan pindah ke kanan kan. Nah, kemudian sekarang pindah nih ke 21 lingkaran hijaunya. Nah, 17 tadi itu lebih kecil atau lebih besar daripada 21? Kecil kan? Nah, berarti kita akan masuk ke first to left sebagai value. Nah, kita bakal ngecek lagi nih dari tiga kondisi ini, 17 itu sama, lebih kecil, atau lebih besar. Karena udah sama, berarti dia akan print FVS data. Oke. Misalnya itu kita langsung aja. Ini kita komen dulu. Yang kemudian ini kita aktifkan. Oke, kita belum declare. 17. Nah, ketemu kan tuh. Karena tadi kan aku udah masukin 17 ya di tengah-tengah ini. Kemudian 17 itu seperti yang proses yang aku tadi jelasin itu, jadi dia bakal manggil fungsi search terus sampai dia masuk ke kondisi pertama. Kemudian dia bakal return root-nya jadi kembali ke awal gitu. Oke, selanjutnya kita jadi nyampe di delete ya. Sebelum mulai segala sesuatu, kalau kita mau nyari atau delete, berarti kita harus ngecek di tree kita itu ada isi nggak. Kalau nggak ada isi, ya kita mau nyari sama ngehapus apa kalau tree kita aja kosong isinya. Makanya kita bikin kondisi ini. Kalau nggak ada rootnya, berarti kita balik. Terus kalau dua bagian ini kayak search sama insert tadi. Misal nih di sini kita mau ngapus 16. Mulai dari base root ya, 15. Kita bandingin. 16 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15? Kan lebih gede ya. Berarti kita masuk di sini, kita pindah ke root right. Kita nyampe 21. 16 lebih kecil dari 21. Makanya kita ke kiri. 16 juga lebih kecil dari 17. Berarti kita ke kiri lagi. Nyampe deh, kita ketemukan si 16 kan. Kalau misal kalian mikirnya, nih di tree ini deh. Di tree ini, kita mau hapus node yang bernilai 100. Di tree ini kan nggak ada ya. Itu masuk kondisinya kayak gimana? Subtree kanan itu kan pasti lebih gede daripada dia. Dan subtree kiri itu pasti lebih kecil hasilnya kan. Berarti kita nyari kayak biasa deh. 100 lebih gede dari 15, 100 juga lebih gede dari 21, ini 32, ini 35. 100 lebih gede dari mereka semua ya. Berarti ke kanan terus. Ke kanan sampai mentok. Tapi yang terakhir deh, 100 itu lebih gede daripada si 35. Berarti dia root right lagi kan. Root right itu kan 0. Berarti dia masuk ke kondisi ini ya. Jadi kalau kita berhasil lewatin 3 kondisi ini sampai di else itu, ini semua terjadi kalau node yang kita mau hapus itu ketemu. Nah, masalahnya node yang kita mau hapus itu punya anak atau enggak. Kasus pertama. Kita mau hapus 29. 29 itu punya anak di kanan, tapi dia nggak punya anak di kiri. Berarti dia masuk di kondisi yang ini ya. Kita simpan dulu pakai node baru, namanya new root, isinya 32 kanannya. Lalu kita hapus si 29. Kita balikin nilai 32. Hilang ya. Kalau misalnya dia punyanya anaknya di kiri, berarti dia nggak punya anak di kanan kan? Ya, masuk di sini.
Sebenarnya ini dua sama aja, mirip-mirip, cuma beda di right sama left-nya doang. Kebalikan. Karena dia nggak punya di kiri, dia pakai kanan, dia nggak punya di kanan, dia pakai di kiri. Ini berarti kasusnya untuk satu anak ya. Misalnya kayak Nubasan tadi deh, dia kan nggak punya anak ya. Berarti dia masuknya di kondisi apa gitu? Berarti dia masuknya karena dia nggak punya anak, berarti dia nggak punya anak di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Berarti dia masuk di kondisi ini. Terlepas dari kondisi yang ini, berarti yang ini itu untuk kasus di mana yang mau kita hapus itu dia punya 2 anak. Sebenarnya ada 2 cara ya. Misalnya kita mau hapus si 41, kita bisa ambil nilai terbesar dari sapri kiri, berarti 32, atau enggak nilai terkecil dari sapri kanan, berarti 50. Kita bisa ambil di antara 2 opsi ini. Tapi di simulasi ini aku pakainya min value dari sapri kanan ya. Berarti kita bikin modul function baru biar modular aja. Kita kirim root right. Ini contohnya mau hapus 65 deh. Berarti kita kirim root right-nya dari 65, berarti 91 dong ya. Kita di sini 91 jadinya. Karena kita ambil yang terkecil dari sapri kanan. Berarti kita cari di left terus, di kiri. Ketemu 72. Habis ketemu si 72, coba deh. Remove 65. Berarti itu sebenarnya kayak si 65 itu nilainya diganti sama si 72 kan. Terus 72 yang asli kita hilangin. Kita lepas. Sebenarnya gitu kan. Berarti tinggal nilai 60, ini kan rootnya tadi 65 ya. Nilainya kita ganti sama nilai yang kita ketemuin dari sini. Ini kan di return ya. So, tadi 72. Berarti kita ganti nilai 65 jadi 72. Habis itu udah selesai, kita hapus si 72-nya. Soalnya kan tadi 65, ini 72 kan. Terus sekarang habis yang kelar yang ini, jadinya 72 di sininya. Terus berarti kita mau hapus ininya kan. Berarti ya root right lagi. Karena ini rootnya tadi dari yang sini, kita nyari di sini, nyari value yang kita ambil tadi, 72. Karena ini aslinya ada kan 72 awalnya. Kita nyari di sininya, 72. Hapus. Rekursi aja. Sebenarnya gitu aja sih kalau dilihat. Kita coba aja ya, ini dari teman aku yang tadi. Kan kita udah insert 7 sama 8. Kita dilihat nih kalau bisa berhasil atau enggak. Coba keluar atau enggak. Tuh data ya, berarti ya kelar. Dia ke delete. Udah sih. Bahasnya sampai situ aja. Makasih teman.